Baiklah, kita kembali lagi untuk membahas membuat tabel distribusi frekuensi. Pemirsa dan anak-anakku yang budiman, ada langkah-langkah yang harus diketahui untuk membuat tabel distribusi frekuensi. Nah, di sini tersedia hasil pengamatan terhadap perolehan nilai matematika yang terdiri dari 80 siswa SMK Telkom. Datanya random atau acak. Nah, adapun langkah-langkah membuat tabel distribusi frekuensi, yang pertama, menentukan nilai maksimum dan nilai minimum. Mungkin kalau melihat data seperti ini, kita bisa menentukan untuk nilai maksimum atau nilai minimum. Caranya dengan mencari atau mencacah satu-satu ya. Kalau nilai yang paling tinggi itu berarti nilai maksimum, kalau nilainya paling rendah berarti nilai minimum. Tapi tentunya akan memerlukan waktu ya. Nah, baik dengan Microsoft Excel yang menyediakan fasilitas formula. Di sini ada formula untuk nilai maksimum dan nilai minimum. Untuk yang nilai maksimum, kita tuliskan formulanya sama dengan. Jadi untuk menuliskan rumus diawali dulu dengan sama dengan. Kemudian maksimum itu formulanya adalah mak. Di sini ada 3 pilihan ya. Kita pilih yang mak. Nah, di sini ada number 1 ya, titik koma dan seterusnya. Ini artinya nilai mana yang akan dicari untuk nilai tertingginya. Jadi dari data angka-angka ini akan kita tentukan dengan cara kita blok dari data pertama, kita tahan sampai data terakhir. Nah, di sini data pertama B5, data terakhir I14. Titik 2 ini artinya sampai. Dari B5 sampai I14. Kemudian jangan lupa kita tutup kurung. Nah, ketemu nilai maksimum. Untuk formulanya, supaya formulanya muncul, kita awali dengan petik ya. Sama dengan mak. Jadi data pertama B5 sampai titik 2 I14. Jadi di sini ada huruf B, juga ada huruf I, ini artinya kolom. Kalau yang angka 5, 14 ini artinya baris. Baris kelima, ini baris ke-14. Kemudian menentukan nilai minimum. Sama dengan kalau mak tadi maksimum, kalau minimum berarti min. Min, kurung buka, sama kita blok juga dari data pertama sampai data terakhir. Tutup kurung, enter. Nah, formulanya untuk minimum sama dengan min dari data B5 sampai I14, tutup kurung. Nah, ini adalah formulanya. Pemirsa dan anak-anakku yang budiman, pengen memasukkan formulanya, kita kasih tanda warna kuning. Langkah yang kedua untuk membuat tabel distribusi frekuensi adalah menentukan jangkauan.
Jangkauan di sini bukan jangkauan tangan ya, tapi jangkauan data atau istilah lainnya yaitu rank. Jangkauan kita simbolkan boleh J, boleh juga R. Saya gunakan J. Jadi J sama dengan nilai maksimum dikurang nilai minimum. Nah, berarti di sini J sama dengan, kita ambil nilai maksimumnya. Jangan lupa diawali sama dengan dulu. Karena ini dikurang, kita ambil nilai max. Klik saja di nilai max ini, dikurang min. Nilai minimumnya 25. Nah, kalau kita enter, maka nilai jangkauan atau rank dari data tadi adalah 70. Yang ketiga, menentukan banyak kelas interval. Atau kita gunakan di sini simbol K karena kelas. Nah, ini kita menentukannya dengan aturan yang sudah baku, disebut aturan Sturges. Aturan Sturges di mana banyak kelas atau K sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali logaritma ya. Nah, log n. Ini formulanya. Nah, biar enggak tumpang tindih di sini ya, 3,3-nya kita kasih kurung. Log n-nya juga kita kasih kurung. Nah, n ini adalah banyak data. N adalah banyak data. Berapakah banyak datanya? Tanpa dihitung, dari sini sudah kelihatan. Banyak data adalah 80. Tapi kalau kita menggunakan formula di Excel, sama dengan count ya. Count itu berarti kita hitung kurung buka nilai yang pertama sampai nilai yang terakhir. Nah, di sini ada 80. Artinya ini sistemnya dia otomatis. Kalau satu data kita hilangkan, nah, di sini berkurang otomatis. Nah, jadi banyak kelasnya, ini rumusnya. Berarti K sama dengan sama dengan 1 ditambah kurung buka 3,3 kurung tutup. Nah, kalau kali di Excel itu menggunakan bintang. Log. Nah, di sini ada log ya. Kalau log 10 itu basisnya 10. Log. Kita ambil angkanya, ini 80. Klik saja ya. Kurung tutup. Nah, di sini menghasilkan nilai 7,2802. Nah, untuk menentukan banyak kelas itu tidak boleh angkanya bilangan real, harus dijadikan bilangan bulat. Ketentuannya pembulatan itu harus ke atas.
Artinya 7,28 ini posisinya berada di antara 7 dan 8. Nah, berarti kalau kita bulatkan 7,2802 ini berarti nilainya pembulatan ke atas yaitu sama dengan 8. Nah, caranya kita gunakan round up. Round up itu artinya pembulatan ke atas. Round down pembulatan ke bawah. Angkanya tadi ada di sel ini, kolom N, baris 11. Kita klik N11. Mau berapa digit kita bulatkan? Di sini kan ada 4 digit ya di belakang koma. Nah, di sini kita bulatkan karena yang kita ambil bilangan bulat, maka nomor digitnya adalah 0. Nah, secara otomatis nilai pembulatannya sama dengan 8. Nah, ini adalah nilai dari banyak kelas interval. Ini nilai yang akan kita gunakan. Jadi nilai jangkauan. Nah, ini nilai-nilai yang akan kita gunakan. Kita tandai dulu dengan kotak. Nah, langkah keempat, ini saya tuliskan dulu rumusnya. Sama dengan round up, pembulatan ke atas, kurung buka. Tadi dia posisinya kalau di data saya ini di N11. Nanti pemirsa dan anak-anakku yang budiman sesuaikan dengan letak selnya. Kemudian titik koma. Karena pembulatannya bilangan bulat, maka angkanya kita kasih 0. Ini rumusnya. Kita tandai warna kuning. Jadi yang formula yang ini nanti sama dengan O3 dikurang O4. Yang keempat, menentukan panjang kelas interval. Nah, panjang kelas ini ibaratnya tadi banyak kelas, misalnya dari 12A sampai 12G. Nah, itu ada 7 kelas. Nah, panjang kelas ini adalah siapa yang mengisi kelas 12A, ada berapa banyak. Siapa yang mengisi kelas 12B dan sampai 12G. Jadi dia punya kriteria di sini. Panjang kelas rumusnya, karena tadi banyak kelas K, kita gunakan panjang kelas itu adalah P. P rumusnya adalah jangkauan dibagi banyak kelas. Nah, di sini sama dengan jangkauannya 70. Kita bagi banyak kelas. Nah, di sini ketemu 8,75. Masih menggunakan rumus yang pembulatan ke atas tadi. Ini ada di O13.
kolom O, kemudian garis 13. Jadi di sini rumusnya sebenarnya adalah O13. Nah, cara pembulatannya sama dengan round up ya, O13 titik koma 0. Nah, ini ketemu nilainya adalah 9. Setelah dibulatkan dari 8,75. Nah, kemudian kita menentukan yang kelima, menentukan batas bawah kelas ya. Kita mulai dari kelas yang pertama. Jadi kelas yang pertama ini karena minimumnya 25, berarti kita awali nanti 25 sampai ya, sampai itu nanti dengan penulisan di interval itu berarti dia strip ya. 25 strip. Nah, di sini ada 9 panjangnya ya. Kalau ini banyak. Nah, berarti kita hitung karena 25-nya masuk data hitungan, lebih aman pakai jari ya. Jadi 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Nah, jadi 33. Ini namanya adalah kelas interval pertama. Lanjut, setelah 33 tentunya 34. Nanti kita hitung sampai dari 34 banyaknya ya, ada 9 panjangnya. Jadi hitung lagi pakai jari paling aman. 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. Ini disebut kelas interval kedua dan seterusnya. Nah, ini nanti aturan ini akan kita masukkan ke tabel distribusi frekuensi. Baik, kita akan membuat tabel distribusi frekuensinya. Tabel distribusi frekuensi. Kita ambil di sini nanti ada batas bawah pertama, nanti ada kolom strip, ada batas atas. Kita memerlukan nanti 3 kolom. Kemudian ada kolom turus, kemudian ada kolom frekuensi. Berarti kita gunakan ada 5 kolom. Nah, untuk banyak kelasnya di sini ada 8. Berarti mulai hitungannya nanti dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang paling awal ini kita merger. Ini kita sebut intervalnya.
nanti turusnya, ada turus, ada kurus ya. Ini turus namanya. Frekuensi ini ada banyak data dari interval tadi. Tadi mulai dari 25 sampai 33. Sampai berarti kita kasih strip lanjutannya berarti 34. Nah, supaya dia otomatis ke bawah, nah dua angka ini kita blok, kemudian kita tarik ke bawah. Nah, ini kemudahannya kalau kita menggunakan Excel. Nah, kelihatan di sini ya, ada 8 banyak kelasnya. Lihat banyak kelasnya per baris. Ini stripnya. Sampai tadi di sini 42. Berarti kita blok, tarik lagi ke bawah. Supaya formatnya seragam, kita gunakan format yang kuas ini ya, format painter. Nah, kemudian kita akan menentukan frekuensi dari setiap interval. Nah, kita gunakan rumusnya, mencari frekuensi, rumusnya sama dengan, ini juga difasilitasi ya, di Excel juga ada. Sebenarnya kita bisa menghitung secara manual. Kita cari di data yang 80 siswa tadi, yang mana yang masuk data mulai dari 25 sampai 33. Ada berapa banyak? Nah, sebenarnya ini bisa ya kita gunakan dengan pewarnaan di sini ya, conditional formatting. Nah, untuk menggunakan rumus ini lebih praktis lagi. Rumusnya sama dengan pertanyaannya, yaitu frekuensi ya, frekuensi. Nah, di sini datanya yang banyak tadi ya, data utama. Nanti yang ini ada bins array. Jadi dari data utama ini nanti kita ambil frekuensinya berdasarkan bins array ini, artinya batas atas. Ini namanya batas bawah, ini namanya batas atas, bin array. Nah, jadi kita blok datanya. Nah, kemudian sini kan ada titik koma bin array ya. Nah, caranya sebelum memasukkan ke frekuensi itu kita blok dulu. Jadi kalau masuk satu sel saja itu tidak bisa secara otomatis ya menentukan frekuensinya. Jadi ini harus kita blok dulu. Nah, kemudian setelah diblok baru ketik sama dengan frekuensi. Kemudian baru kita blok datanya secara keseluruhan. Nah, di sini kan titik koma ya, bin array. Titik koma berarti kita ambil bin array-nya adalah batas atas 33, 42 sampai 96. Ini kita blok. Nah, kemudian tekan Ctrl Shift
lalu enter. Nah, dia otomatis sendiri menghitung frekuensinya. Nah, apakah betul ini 80? Ya, kita hitung saja jumlahnya. Rumus jumlah itu sama dengan sum, ya. Kita blok dari atas sampai ke bawah, kurung tutup. Nah, ternyata betul jumlahnya adalah 80. Jadi jumlah data sesuai ya dengan banyaknya data frekuensi secara keseluruhan. Yang kita berikan tabel. Nah, langkah selanjutnya adalah membuat turus. Ini kalau di papan tulis bisa dikerjakan secara manual ya. Berarti kalau ada 12, nanti kita garis ya. Setiap 5 itu nanti digaris miring. Mirip kayak pagar. Nah, ini biasanya tools ini digunakan pada saat pilkada untuk menghitung jumlah suara. Nah, berarti yang kita gunakan rumusnya untuk menghitung turus ya, itu sama dengan kita gunakan rep. Rep itu artinya replika ya. Jadi contoh misalnya di sini ada angka 12. Kita bisa replika. Nah, ini ada rep si 12 tadi sebanyak, misalnya saya pengennya 5. Dia akan berubah nanti menjadi 12, 12, 12, 12 ya. Atau 12 sebanyak 5 kali. Kalau ini kita ganti 3, nah maka 3-nya juga akan sebanyak 5 kali. Nah, di sini kita gunakan sama dengan rep. Rep ya. Karena turus itu ada 5 ya. Garis yang setiap garis tegaknya 4 kita silang 1 untuk penutupnya. Maka ini kita ambil 5 sebagai teksnya. Kemudian berapa kali? Nah, berapa kali ini kita ambil in. Nah, in ini dia adalah fungsi atau formula untuk membantu pembulatan bilangan real. Pembulatannya itu ke bawah ya, hampir mirip dengan round up. Nah, misalnya sel yang ingin kita ambil tadi ini frekuensinya yang ini W4 ya, tadi nilainya 12. Kurung buka tadi W4 kita bagi 5, kurung tutup karena 2, kurung bukanya maka kurung tutupnya juga 2. Nah, kemudian biasanya ada sisa ya kalau kita membagi ya, sehingga dia tidak bulat. Nah, untuk membantu perhitungan sisa tadi kita gunakan fungsi yaitu mod. Nah, mod ini membantu kita menghitung sisanya. Misalnya 12 dibagi 5, itu kan maksimalnya 5 tadi, untuk bilangan bulatnya kan ke 10 ya, masih ada sisa 2. Jadi mod dari 12 itu adalah 2.
kalau pembaginya adalah 5. Nah, pembagi ini namanya divisor ya. Number ini angka yang ingin dibagi. Misalnya tadi frekuensi ini berada di kolom W4, pembaginya adalah 5. Nah, artinya si 12 tadi itu sebenarnya 5 ditambah 5 ditambah 2. Kalau 9 berarti 5 ditambah 4. Nah, yang jadi mod tadi di sini ada 2, ada 4 ya. Coba kita tarik. 11 berarti kan 5, 5, 1. 7 berarti 5, 2. Kalau terus itu kan berupa garis ya. Ini berupa angka. Nah, di sini rahasianya. Kita ubah ya untuk fontnya. Font terus itu adalah tally ya, tally. Nah, ini ada tally. Nah, ini harus diinstal dulu. Bisa dicari ya di Japon atau di Google ya untuk font-font yang bisa di-download. Nah, jadi kita ubah terusnya tadi ke bentuk tally. Jadi fontnya adalah tally. Nah, coba kita enter. Nah, ini berubah secara otomatis. Nah, kita sudah berhasil ya membuat tabel distribusi frekuensi. Nah, baik pemirsa dan anak-anakku budiman, silahkan kalian mencoba ya. Semoga dengan banyak berlatih bisa dapatkan hasil yang maksimal ya. Nah, ini coba saya tuliskan tadi formulanya untuk menentukan frekuensi. Nah, untuk menemukan frekuensi tadi rumusnya sama dengan frekuensi ya, data array-nya berarti di blok semua ya. Data array-nya di blok semua ini. Kemudian titik koma diambil, bin array-nya ini batas atasnya. Nah, nanti sebelum meng-enter di sini tekan Ctrl Shift baru enter. Tapi caranya di blok dulu ya, mulai frekuensi kelas interval yang pertama sampai ke 8, baru masukkan rumus. Nah, kemudian setelah sampai bin array-nya baru dilakukan Ctrl Shift Enter. Ini saya kasih ketik supaya kelihatan formulanya. Nah, caranya blok dulu ya. Blok dulu dari interval pertama. Jadi kalau punya saya di sini W4 sampai W11 ya. Baru masukkan rumusnya. Nah, jadi sebelum kurung tutup ini tekan kontrol kemudian shift kemudian baru enter. Nah, ini untuk membuat frekuensinya.
untuk rumus membuat turus tadi ya, sama dengan rep ya tadi, rep kurung buka kita ambil ini rumus membuat turus ya. Rep tadi mengulang bilangan atau tag, kemudian int ini sebenarnya integer ya, bilangan bulat tapi pembulatannya ke bawah. Kemudian mod ini membagi yang ada sisanya. Kemudian nanti install font, namanya adalah Delphi. Nah, ini adalah cara membuat turus ya. Membuat turus yang ini adalah membuat frekuensi. Nah, baik, semoga bermanfaat pelajaran kali ini. Silakan mencoba. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.